Setiap jersey sepak bola butuh bahan kualitas terbaik untuk dijahit dan menghasilkan kualitas yang diinginkan pasar. Begitupun dengan skuad Garuda, tim asuhan Patrick Kluivert masih butuh ditambal di beberapa posisi. Di lini depan, Coach Patrick masih minim pilihan, belum ada persaingan yang tercipta. Hanya oleh Romani yang jadi satu-satunya penopang. Dan saat ini ia menepi karena insiden cedera, maka buyar semuanya. Namun di balik cederanya Ole, pelajaran berharga yang akhirnya diambil oleh PSSI adalah mencari pemain kunci serta menambah persaingan di lini depan. Nah, dalam hal ini, wajar jika publik tanah air sangat menanti-nanti. Wajar saja, PSSI menyebut sedang memproses 2 penyerang sekaligus selain Mauro Zylstra. Sesuatu yang membuat penasaran, apalagi ternyata dalam proses membutuhkan sosok penting dan orang terdekat, seperti orang tua. Pemain yang hampir bisa dipastikan adalah Emiliano Jonathans, namun selain dia, banyak yang masih berkemungkinan. So, mari kita lihat bagaimana gambaran jika mereka masuk ke line up timnas dalam video berikut ini. Setiap cita-cita besar membutuhkan pengorbanan, dan dalam hal ini, sepak bola Indonesia sedang mencoba merajut mimpi paling besar dalam sejarahnya. Mimpi untuk hadir sebagai peserta Piala Dunia. Dan hanya 2 langkah lagi, tepatnya 2 laga berat menghadapi Irak dan Arab Saudi di ronde keempat. Jika semuanya berjalan seperti skenario paling indah yang ditulis para pendukung Garuda, maka sejarah akan berubah. Namun, kita semua tahu bahwa tak ada keajaiban yang muncul tanpa usaha gila-gilaan di belakang layar. Itulah mengapa saat mayoritas mata tertuju pada strategi Kluivert dan kondisi pemain-pemain, PSSI justru bergerak di jalur yang lebih sunyi, tapi sangat krusial lewat naturalisasi pemain diaspora. Semua ingin memastikan bahwa pemain-pemain ini datang dengan restu, komitmen, dan kecintaan. Tak hanya dari dirinya sendiri, tapi juga dari keluarga yang membentuk karakter mereka sejak kecil. Dan hari ini, perjalanan itu nyaris mendekati garis akhir. Mungkin banyak yang bertanya, kenapa naturalisasi butuh waktu lama, kenapa belum diumumkan siapa pemainnya? Jawabannya ternyata sederhana, namun bermakna dalam. Karena ini bukan sekedar keputusan teknis, tapi emosional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sebuah wawancara eksklusif menegaskan bahwa 2 nama penyerang diaspora yang sedang dalam proses sudah menyatakan kesediaan. Namun ada satu tahap yang sangat penting yang belum dilewati, izin dan restu dari orang tua mereka. Sebab, ketika seorang pemain memilih membela tanah air leluhurnya, maka yang dipertaruhkan bukan cuma karir, tapi identitas. Dan restu orang tua bukan hanya soal formalitas, itu adalah validasi bahwa keputusan ini lahir dari hati. Bahwa ini bukan jalan pintas untuk popularitas, melainkan sebuah panggilan jiwa untuk menjadi bagian dari sejarah merah putih. Dan semua terlihat di tubuh para pemain Garuda sekarang, seperti Ole yang sangat loyal dengan fans Indonesia, atau Hubner yang bahkan punya pasangan orang Indonesia. Secara umum, identitas pemain diaspora baru belum diumumkan resmi, tapi dari bocoran orang dalam dan penggalan kode dari Erick Thohir sendiri, nama-nama itu sudah mulai mengerucut. Emiliano Jonathans disebut-sebut jadi yang paling dekat rampung, bahkan bisa dibilang ia bisa dipastikan menjadi salah satu dari 2 nama. Sosok winger eksplosif dari FC Utrecht ini sudah beberapa kali disebut-sebut dalam radar PSSI. Tapi yang membuat prosesnya begitu cepat bukan hanya karena skill atau statistik, melainkan karena Emiliano datang dari keluarga yang memang masih Indonesia. Sang ayah, Dennis Jonathans, sempat memeluk Islam di Jakarta pada Ramadan 2025 lalu. Dalam perjalanannya, ia bahkan sempat bertemu langsung dengan Hamdan Hamadan, tokoh penting dalam jalur diaspora Indonesia. Dan kakak Emiliano tinggal di Indonesia, orang Indonesia asli, yang sejak dulu katanya selalu berbisik ingin melihat sang cucu bermain untuk lambang Garuda.
Selain Miliano, ada beberapa nama yang mulai jadi pembicaraan, seperti Laurin Ulrich, gelandang serang Stuttgart 2, yang kini dipinjamkan ke klub baru yang bernama FC Magdeburg. Ia punya darah Indonesia dari sang ibu, usianya masih sangat muda, tapi punya kapabilitas sebagai super sub. Atau Adrian Wibowo, winger kiri LAFC yang punya gaya mainnya khas. Dean Zembergen, striker murni yang bermain di tim muda Belanda, bertipikal predator kotak penalti. Dan nama paling mengejutkan adalah Thijs Dallinga, striker Bolonya yang katanya sedang dijajaki PSSI lewat pendekatan khusus, memiliki darah Indonesia dari jalur nenek. Namun dari semua itu, hanya 2 yang benar-benar sedang diproses untuk jangka pendek demi bisa bermain pada uji coba September, sebelum turun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia pada Oktober nanti. Dan setelah restu dari orang tua, mereka akan diwawancarai oleh pihak pemerintah, lalu dokumen akan naik ke Kemenpora, Kemenkumham, ke Presiden, ke DPR, ke Paripurna, dan akhirnya sumpah WNI. Prosesnya cepat, karena sekarang semuanya sedang dikawal langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk bisa melihat gambarannya, mari kita berandai-andai membentuk skuad dari rumor pemain yang akan diproses naturalisasi. Maka ini bisa jadi wajah line up terbaik Garuda dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ini akan menjadi kesebelasan yang mewah. Akan tetapi, tidak semuanya masuk ya, teman-teman. Hanya ada 2 nama penyerang tambahan, dan Mimin hanya ingin memberikan gambaran. Di mana Patrick Kluivert tetap sebagai juru taktik. Legenda hidup timnas Belanda ini kemungkinan bakal memakai formasi 3-4-3 yang kemarin sudah terbukti lebih oke daripada 4-3-3. Lantas bagaimana susunannya? Kita mulai dari penjaga gawang. Selama ini masih banyak yang belum tahu Daniel Lyn, jika para pendekar di bawah Mistar lainnya memiliki darah Belanda dan Italia. Tapi melihat bagaimana penampilan Pais dan Emil, mungkin kedua-duanya masih belum bisa dipastikan siapa yang lebih layak. Namun dengan pengalaman dan peningkatan akhir-akhir ini, bolehlah Emil dipasang di posisi kiper. Kemudian bersaing ketat memperebutkan posisi Patrick Kluivert, mungkin akan semakin bingung jika ketambahan para back, yang mana pemain seperti Elkan Bagot bisa saja comeback. Namun jika posisi back tengah sudah ada kepastian dan sudah seharusnya seorang J. Itzes wajib main. 2 tandem lainnya yang sulit digeser tentu saja Rizky Ridho dan Justin Hubner. Pesaingnya ada Mes, akan tetapi performanya sedang naik turun, bahkan belum mendapatkan klub baru. Sementara Justin Hubner akhirnya bermain di level senior bersama Fortuna Sittard. Kemudian di 2 sayap sepertinya nggak perlu dipertanyakan lagi, Kevin Dix dan Kelvin Verdong tak punya pesaing yang sepadan di posisi sayap kanan dan kiri. Begitupun dengan 2 midfielder, duet Tom Hay dan Pelu Pessi jelas sangat klop, di mana satu pemain membangun serangan dan yang satu lagi tipe penenang lini tengah. Dan di 3 penyerang depan menjadi satu-satunya yang ada perubahan. Di posisi winger kanan, nama Miliano Jonathan sejelas sangat menonjol jika sudah menjadi WNI. Marcelino hingga Yakob bersaudara sepertinya harus berjuang ekstra untuk bersaing. Di posisi winger kiri ada Adrian Wibowo, adalah orang yang punya posisi asli di sana. Walaupun masih muda, pengalamannya di Los Angeles FC menjadi pembeda yang handal untuk menjadi kreator lini depan. Dan yang paling krusial di ujung tombak, pengganti oleh Romani, maka jika boleh memilih itu adalah Thijs Dallinga. Kalau ia beneran bisa membela merah putih, maka ini bakal sangat ngeri. Sementara pemain seperti Dean Zembergen mungkin bisa jadi opsi pengganti. Ia berposisi murni striker, sedangkan Laurin Ulrich adalah gelandang serang. Bagus untuk menjadi super sub jika Tom Hay buntu dalam mengirim umpan. Masalahnya, hanya 2 di antaranya pemain baru ini yang akan masuk. Waktu makin sempit, matchday uji coba tinggal hitungan minggu. Dan proses naturalisasi ini, meski terlihat cepat, tetap saja butuh birokrasi yang rapi. Jangan sampai kita menyesal karena lamban bergerak. Karena lawan kita di babak keempat itu bukan sembarangan. Arab Saudi dan satu tim Asia Tengah yang biasanya menyulitkan, Irak. Butuh pemain siap pakai, bukan eksperimen. Dan jika semua rencana berjalan sesuai jalur, maka debut para diaspora ini bisa lebih dulu dicoba pada matchday September.
Pada intinya, ini bukan sekedar cerita tentang menambah pemain atau memperkuat skuad. Ini adalah babak baru dari perjuangan panjang bernama Mimpi Indonesia menuju panggung dunia. Setiap proses naturalisasi, setiap surat yang diteken, setiap restu orang tua yang dikantongi, semuanya bukan prosedur biasa, tapi bukti bahwa Merah Putih sedang membangun warisan. Dari Miliano Jonathans yang dirindukan sang kakek untuk memakai lambang Garuda, hingga Adrian Wibowo dan Lauren Ulrich yang membawa semangat baru dari benua lain. Ini adalah proyek kebangkitan. Proyek yang tak hanya membutuhkan strategi di lapangan, tapi juga kerja senyap di balik meja. Dan saat nanti, nama-nama itu benar-benar berdiri di atas rumput hijau dengan lagu Indonesia Raya berkumandang di stadion luar negeri, maka kita semua tahu usaha ini bukan sia-sia. Sepak bola bukan hanya soal 90 menit di lapangan, tapi soal keyakinan bahwa kita pantas bermimpi setinggi mungkin. Dan kini, mimpi itu tinggal menunggu restu terakhir sebelum akhirnya benar-benar menjadi nyata. Tapi menurut kalian, dari semua nama yang disebut, siapa yang paling kalian harapkan untuk segera merapat? Dan kalau bisa nambah satu lagi, siapa pemain diaspora yang kalian mau PSSI buru habis-habisan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena siapa tahu besok nama dia jadi starter di Piala Dunia.